Saya kira itu, maka dengan demikian selain ada penyelenggaraan mahkamah yang adil dengan masing-masing diberikan semacam menteri, sebetulnya itu kalau sekarang bimas lah sekarang dengan masyarakat, itu semua diberikan fasilitas sama negara, ya, sehingga tidak ada diskriminasi di situ. Kemudian juga penegakan hukum, termasuk undang-undang tentang perlindungan properti Tuhan, itu dimasukkan di dalam undang-undang Samhyang Adigama yang diundangkan pada masa Raja Wikramawardhana. Ya, kira-kira begini undang-undang itu dalam pasal 55. Begini, muah wong kang angrusak candi, prasada, pasiman, kabuyutan pada lawan merusak bumi. Dan ini bahasa Purwokerto sekarang ini. Siapa yang merusak candi, candi besar, prasada, sapasiman, tempat-tempat ibadah yang lain, kadarman, tempat ibadah agama Buddha, kabuyutan, tempatnya para pertapa, para resi, sama dengan merusak bumi semua. Ganda mulia becik malih, harus mengembalikan dalam keadaan semula, mulihkan kang sakawiring rusak, memulihkan semua yang sudah dirusakkan. Karena apa? Kalau sekedar denda kan dibayarkan pada negara, rumah ibadah tetap nggak bisa dipakai. Negara harus hadir. Kalau penjahat-penjahat tadi tidak bisa mengembalikan bangunan rumah ibadah yang rusak, maka negara mengambil alih itu. Dan tindak pidana itu hukumannya 6 kali lebih berat daripada perusakan properti pribadi. Dikatakan danda rong laksa patang tali, dendanya 24.000, muruk sabu gawe ngaranya. Namanya tindak pidana muruk sabu gawe. Padahal kalau Anda merusakkan fasilitas pribadi, properti pribadi, itu dendanya hanya 4.000. Ini 24.000 untuk menimbulkan aspek jera. Sebab kalau Anda merusak rumah saya, korbannya adalah saya dan anak-anak saya, istri saya. Tapi kalau Anda merusakkan masjid, gereja, vihara, yang dirusakkan adalah pertama, fungsi seluruh bangunan yang datang. Kalau anggotanya 2.000 orang dan keluarganya yang dirugikan. Kedua adalah kerugian imaterial karena kehormatan yang tercederai. Dan yang tercederai bukan sekedar orang Majapahit yang beragama Hindu atau beragama Buddha. Orang Thailand jadi Jambudvipa sampai Nusantara. Jambudvipa itu Pulau Bumer, itu benua India. Sementara yang dibalik benua India namanya Dwipantara. Makanya konsep kebangsaan itu dimulai dari zamannya Singasari, Cakrawala Mandala Dwipantara. Kata Dwipantara nanti zamannya Kertanegara disebut Nusantara. Dan Nusantara sekarang padanannya adalah Indonesia. Nah, kiranya Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetapi satu, yang menjiwai langkah kita, menjadi obor yang menerangi langkah kebangsaan kita sampai bangsa dan negara itu mencapai tujuannya, masyarakat adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Merdeka! Merdeka! Baik, terima kasih Pak Bambang. Sungguh mencerahkan kita dan juga menyadarkan kita ya sejarah keagamaan kita di Indonesia saja belum lulus, yang masih berusia 700-800 tahun, tetapi mengkritik Alkitab yang sudah berusia 3.500 tahun sejak ditulis oleh Musa ya. Jadi ada beberapa hal tadi yang bisa kita catat Bapak Ibu, dan tentu Bapak Ibu juga telah memahami ini, bahwa sejarah secara aspek historis bangsa kita adalah bangsa yang bertuhan. Ada sinkretisme kalau kita berbicara secara culture, budaya, tapi sinkretisme itu biasanya ada di lapisan bawah. Kemudian kalau kita berbicara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu dibangun bukan berdasarkan nafas atau
nada-nada sebuah agama atau agama tertentu ya. Jadi secara sejarah juga kita bisa lihat bahwa sejak awal agama-agama di Indonesia ini sudah beragam atau plural ya. Dan menarik tadi yang terakhir ini bahwa zaman dulu pun sudah ada aturan dari pemerintahan zaman dulu, ada undang-undang untuk mengamankan properti Tuhan ya. Kalau makin kesini kok semangat itu mulai tereduksi atau terkikis. Baik, ada 1-2 pertanyaan. Kita punya waktu 10 menit untuk sesi pertama ini. Sesi tanya jawab ada 10 menit. Jadi 1-2 orang saja ya. Terima kasih Bapak diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Yuswa Torino Pak, dari Gereja GGP Purwokerto. Ya. Yang saya mau tanyakan 2 Pak. 1, kenapa Pak Bambang Rosena tidak mau disebut pendeta, tapi lebih suka disebut budayawan? Silahkan Pak. Yang kedua pertanyaannya, kalau tadi dikatakan bahwa sudah lama sebenarnya orang sudah diatur untuk mengamankan properti Tuhan yang balik. Tetapi kenapa kok semakin di sini semakin beringas tidak mengamankan, justru malah sepertinya ada unsur kesengajaan merusak itu Pak. Apa karena mereka buta akan hal seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Saya Agustinus dari Gereja Katolik Indonesia. Terima kasih sudah diberi undangan dari Bapak untuk ikut menghadiri seminar yang saya rasa sangat baik sekali untuk masa sekarang. Yang ingin saya tanyakan kepada dari Bapak Bambang Rosena, bahwa Bapak dikenal sebagai budayawan. Tadi juga sempat disampaikan bahwa namanya Banyumas itu erat kaitannya dengan Majapahit. Dan mungkin karena saya di sini juga pendatang, Pak, saya usiran dari Solo, Pak. Ya, ada pertanyaan yang cukup menggelitik bagi saya. Yang pertama adalah 1 nama kata Banyumas. Apakah mungkin ada literasi atau pencerahan yang bisa kami terima? Nama Banyumas ini asalnya dari mana? Gitu. Apa? Oh, enggak Banyu Priok atau Banyu Aluminium gitu. Namanya apa Banyumas? Mungkin ada sedikit narasi atau pencerahan tentang sejarah tersebut. Yang kedua, ada sedikit yang cukup menggelitik juga manakala dari pemerintah yang tadinya kalau tidak salah itu ulang tahun Banyumas itu kalau tidak Maret April, sekarang menjadi tanggal 22. Apakah ada pendekatan yang secara arkeolog yang bisa diterima atau alasan seperti apa? Atau mungkin apakah kita bisa mendapatkan literasi seperti itu karena ini menyangkut masalah budaya di Banyumas. Kalau kita tidak mengetahui budaya daerah, ada kemungkinan kita akan salah arah di dalam mungkin kita bersosialisasi dan istilahnya melestarikan budaya tersebut. Demikian pertanyaan dari saya, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Yang pertama, kenapa saya tidak mau pendeta? Karena saya bukan pendeta. Saya bukan pendeta. Saya tidak mau. Pertama, memang sekalipun saya belajar teologi, saya belajar agama-agama. Tapi kalau saya dulu belajar agama itu karena kebutuhan pribadi sebenarnya, bukan karena kebutuhan karena tuntutan profesi, tidak, karena pribadi, karena pergumulan pribadi. Nah, kemudian ketika saya berinteraksi dengan banyak gereja, saya merasa bahwa ketika saya ditahbis dalam satu gereja tertentu, itu akan membatasi saya. Ketika kita menyampaikan sebuah wacana baru, itu tentu ada prakondisi secara budaya. Teman-teman saya kuliah dulu di Darkumboni, itu salah satu institusi pontifikal di bawah Vatikan. Itu saya tahu persis bagaimana ketika teman-teman dari rohaniwan Katolik
itu mau masuk ke suatu wilayah itu lewat prakonduksi yang cukup lama, belajar antropologi budaya, belajar bahasa, belajar apa yang namanya adat istiadat itu sampai bertahun-tahun. Lalu dia menemukan kunci bagaimana mempenetrasikan iman Kristiani ke dalam mereka, baru mereka diterima. Nah, kita pun juga sebetulnya seperti itu. Kejadian di Indonesia kita sering mengalami benturan itu karena prakondisinya kurang. Terbukti apa? Gereja-gereja Jawa Protestan itu sebetulnya lebih banyak hasil dari kiai-kiai Jawa. Kiai Tunggul Pulung itu bisa mengumpulkan jemaat ribuan orang di atas 19 ketika Sending tidak melakukan itu. Tapi kemudian kan sejarahnya, misalnya kalau saya mengacu dari gereja di Jawa Timur ya, di Dr. Sunda Wimeta, itu ada dua arus teologi, antara teologi warga yang masih menganut pendekatan kiai Tunggul Pulung yang cirinya mistikal, ya, dalam sekali permenungannya. Tapi juga kiai Tosari yang sifatnya lebih sistematik teologi. Itu semua mewarnai perjalanan gereja Jawa. Sementara teologi Sending baru terlambat memikirkan inkulturasi budaya. Itu kan terlambat. 100 tahun setelah Sadrak disesak-sesakkan sama misionaris, baru orang menyadari ternyata yang dilakukan Kiai Sadrak itu adalah inkulturasi teologi. Nah itu saya membaca begini mungkin karena terlalu banyak membaca, terlalu banyak pertimbangan saya. Karena terlalu banyak pertimbangan saya takut jadi pendeta. Ya kalau mungkin pendeta dalam pengertian itu adalah hamba Tuhan normatif, mungkin saya nggak takut. Tapi orang selalu mengkaitkan profesi keilmuan saya dengan di mana Pak Bambang beribadah itu, saya takut. Takutnya karena apa? Takutnya itu gini ya. Apa yang sudah lebih dari 20 tahun saya gumuli itu akan muspro ketika saya masuk dalam salah satu sinode gereja, dan kemudian sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pastor, atau sebagai seorang agunan, kan saya harus taat pada hierarki. Nah saya nggak siap taat saya. Kenapa saya nggak siap taat? Ini minta maaf, banyak teman-teman dari kalangan gereja Katolik, teman-teman saya termasuk Romo Kurdo dan sebagainya itu kan ya arus teologi resmi itu kan nggak bisa dibantah. Tapi sementara beban kita bukan yang resmi-resmian. Beban kita adalah masyarakat yang lebih luas yang masih memerlukan Yohanes Pembaptis yang meratakan jalan. Jadi kira-kira fungsi saya seperti Yohanes Pembaptis meratakan jalan itu. So bagaimana kita masuk ya, apalagi ketika saya berdekat erat dan berkomunikasi bahkan terlindungi pelayanan saya melalui misalnya gereja Koptik Ortodoks misalnya. Nah teman-teman dari gereja Ortodoks Mesir pun kan tidak tahu situasi Indonesia. Tahunya di sini ada umat, di sini kemudian butuh liturgi suci, lalu ditakbis seorang imam. Nah yang ditakbis misalnya saya, kemudian umatnya belum bisa liturgi dalam konteks gereja Timur Tengah. Lo bayangkan orang Indonesia biasa nembang atau biasa do re mi fa sol yang sudah ikut gereja Barat, tiba-tiba amin 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 bil mauti gaya robi muteri. Kan liturginya begitu. Gereja Koptik kalau baca Injil kan, misalnya kalau baca Mazmur itu diakhiri dengan haleluya, diawali dengan Mazmur mana yang dibaca? Min masamir liyabina Dawudin Nabi wa malikut tahir barokatuhu alaina amin haleluya. Siap apa enggak kita kira-kira? Pertama siap dari dalam. Dari dalam artinya orang nadanya kita sudah terlanjur kemudian kita sudah baca Alkitab fil badil kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah
kullu syai'in bihi kana wa fi qadrihi lam yakun syai'un min makan al-maskulillahi daiman. Orang nggak siap, biasanya pembacaan dari Injil Lukas pasal 3, maka pada waktu itu kan nggak cocok. Kita dari dalam dilawan, dari luar salah pahami, dipikir ini kristenisasi kan gitu kan. Nah, saya menahan diri ketika saya masuk terlalu awal, kemudian ini jadi isu besar kristenisasi yang dirugikan kan gereja yang sudah mapan. Nah, makanya saya itu menjadi semacam ya yang bisa bermendayung karang di sini sampai ini siap. Ketika ini siap, nanti siapapun yang masuk ya silakan. Tapi paling tidak kerinduan saya itu gereja itu tidak identik dengan barat. Sementara orang Katolik sendiri punya gereja-gereja ritus timur. Ada ritus Syria Barat, Malabar, India, Syria Timur. Gereja Katolik juga seperti Maronit, ya kan? Gerejanya Khalil Gibran itu. Satu aja masuk ke Indonesia kan luar biasa ya. Paling tidak bahasa kita dengan Muslim itu tidak benturan. Itu yang saya impikan ke depan. Jadi kalau bundonannya saya sering komunikasikan, ini kan nada, masa nada diagamakan? Ini mirip mocopat gitu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mocopat itu kalau yang baca kemudian orang Jawa yang netral agama ya sikro miler sangketesi nonggo baju. Suara saya enak. Jageni dengar sopi wahir umpur tanah pingkanan sampai telapahnya alor. Coba teksnya diganti lagu rohani, kemudian dipadukan dengan mohon ya Tuhan buka hati hamba supaya hamba menghidupkan perintahmu. Kan cocok luar orang Jawa kalau mendengar begini kan terangkat ya, meskipun orang Batak juga bisa paham. Ya kan? Makanya saya datang ke Danau Toba, apa itu? Sialagan. Kemudian mereka lagi main musik. Musiknya ada hari ini saya main musik, main kendang. Dan Batak itu bisa main gondang. Karena apa? Saya merasa bahwa kenusantaraan kita itu mengikat satu sama lain. Dan itu harus dijaga. Dan jangan masuknya unsur baru itu kemudian merusak yang lama, makanya perlu prakondisi. Disinilah saya kadang-kadang mengalami kegamangan. Tapi kegamangan itu sebetulnya lebih bentuk kehati-hatian. Karena saya ini mau mencapai satu titik, tapi yang lain dikorbankan. Saya tidak mau itu. Makanya hubungan saya kan sangat ekumenis. Bukan hanya lintas gereja, tapi juga lintas agama, supaya saya bisa mengkomunikasikan apa yang ingin saya rindukan, bahkan dirindukan oleh banyak orang hanya karena mereka diam, tidak tahu apa yang mereka lakukan, itu bisa tercapai, gitu. Nah itu ya yang pertama. Kemudian kenapa kok terjadi perubahan drastis itu karena hilangnya Bhinneka Tunggal Ika. Sejak Majapahit runtuh, apa yang terjadi? Pola beragama itu seragam, makanya muncul agama ngaji. Agama itu agamanya rojo. Jadi rojo di Islam ya betul Islam. Makanya kasus Mangkunegaran kan terjadi. Sekalipun zamannya Zinuwun Mangkunegoro ke-6 itu kekristenan sudah boleh diangkut oleh kerabat raja. Dan Mangkunegoro ke-7 itu bahkan mengundang Profesor Bafi, seorang misionaris dari Belanda, untuk memberikan khotbah di istana. Sehingga saat itu banyak keraton itu menjadi Katolik atau
Protestan. Tapi begitu konsep agama ngaji diterapkan, sekalipun Gusti beri itu Katolik, ya nominal harus Islam. Itu awalnya ya, karena agama ngaji itu mulai Demak, kemudian Pajang, kemudian Mataram, lalu munculnya kesultanan yang seragam di seluruh Indonesia. Kalau di zaman Majapahit tidak menandatangani putusan pengadilan, itu namanya Jaya Song. Itu harus disaksikan pihak perwakilan Buddha dan perwakilan Siwa. Dan dalam prasasti Jimat Walangdit, prasasti ditemukan di wilayah Malang yang dekatnya Gunung Bromo, Jimat Walangdit. Itu Gajah Mada itu seorang salah satu hakim yang mewakili agama Buddha yang menandatangani surat-surat Jaya Song atau Jaya Patra. Itu artinya surat kemenangan di pengadilan. Makanya di perpustakaan Leiden ada satu naskah yang belum diterjemahkan sampai hari ini, yaitu Handbook van Gajah Mada. Itu kumpulan putusan pengadilan yang antara lain ditandatangani oleh seorang Gajah Mada sebagai jurisprudensi dari pengambilan putusan-putusan hakim pada masa Majapahit. Sayang ini tidak diganti. Makanya saya ngambil doktor di bidang hukum itu sebetulnya bukan saya itu ahli hukum seperti pengacara itu enggak, atau seperti hakim, itu di luar ilmu saya. Saya mengambil hukum itu sebetulnya disertasi saya tentang ini, tentang begini. Saya resminya hukum yang saya geluti teologi juga. Karena yang begini saya nggak mungkin di STI akan dialamukan tulis begini. Ayo sekarang, karena patronnya kan sudah jelas. Teologi sistematik begini agak masuk. Ketika saya mau masuk duta wacana, nggak masuk, karena nggak ada pembimbingnya. Makanya saya masuk Universitas Hukum supaya apa? Kajian-kajian saya tentang lintas agama seperti putusan hukum dari zaman Majapahit kan tekanannya itu pada aspek yuridis kemasyarakatan, perkembangan sejarah hukum. Itu yang paling longgar ke Universitas Hukum. Kalau Universitas Teologi atau Fakultas Teologi kan sudah patronnya, apalagi sekarang setiap sinode bikin STT. Makanya STI nggak terlalu laku. Karena STI itu ya Injil ya oke, yang lain diterima, Bangkosta diterima. Yang laku GBI bikin STT, pendetanya besar, ya teologinya GBI. Nanti gereja tertentu bikin STT, teologinya gereja tertentu. Lah akibatnya apa? Perbincangan ekumenis tidak memiliki dasar teologis yang kuat, tapi hanya dasar grubyuk. Begitu kan? Makanya mari kita ciptakan ya suasana yang baru ke depannya, entah seperti apa, tapi itu kira-kira yang ingin saya investasikan ke depan. Ya. Pertanyaan kedua nanti saja ya. Mungkin nanti di sesi kedua pertanyaan Pak Agus ya, itu menarik sekali. Baik, kita beri aplaus yang meriah untuk Bapak Ministra.